menjawab pertanyaan yang Ibu Sri berikan sebagai bahan evaluasi dari bab 7 materi penelitian sosial pada mata pelajaran sosiologi. Oke, langsung aja ya lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan apa saja kegunaan atau manfaat dari penelitian sosial. Dan jawabannya adalah, kegunaan penelitian sosial terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk memperkuat ilmu pengetahuan dan yang kedua untuk membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sedangkan manfaat penelitian terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagi dunia pendidikan. Bagi dunia pendidikan, penelitian sosial ditujukan untuk menambah referensi serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini. Manfaat yang kedua, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian sosial ditujukan untuk menambah sumber bacaan sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat. Manfaat yang ketiga adalah manfaat bagi seorang peneliti. Bagi seorang peneliti, penelitian sosial ditujukan untuk dapat meningkatkan karir dan profesi jika penelitiannya itu dianggap berhasil dan dapat menambah serta mengembangkan jaringan pekerjaan yang ada pada saat ini. Dan manfaat yang terakhir dari penelitian sosial adalah manfaat bagi pemerintah. Bagi pemerintah, penelitian sosial ditujukan untuk dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu juga. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang teknik pengumpulan data primer dan sekunder? Dan jawabannya adalah, teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial terbagi menjadi dua teknik pengumpulan. Yang pertama, teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau wawancara langsung dengan objek penelitian. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, seperti misalnya dari koran, majalah, buku bacaan, ataupun lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan susunan urutan dalam menulis laporan penelitian dari mulai bab 1 hingga akhir. Dan jawabannya adalah, yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan atau yang biasa disebut dengan preliminary materials yang berisikan tentang halaman judul atau cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan yang terakhir adalah daftar gambar atau ilustrasi maupun diagram-diagram lainnya. Yang kedua adalah isi laporan. Isi laporan atau yang biasa disebut dengan body of the paper yang berisikan tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, penelitian sosial berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan dari penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan atau manfaat dari penelitian. Bab 2, kerangka teori. Bab 2 kerangka teori berisikan yang pertama tentang tinjauan pustaka dan yang kedua tentang kerangka teori. Bab 3 metodologi berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Bab 4 yaitu berisikan tentang hasil penelitian. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup meliputi bahan-bahan penunjang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepustakaan, yang kedua adalah lampiran, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah indeks. Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat adalah, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Dan jawabannya adalah, penelitian yang pertama adalah penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada jumlah data yang diperoleh atau dikumpulkan. Penelitian ini biasanya hanya melihat data pada lapisan permukaannya saja, seperti misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta besarnya penghasilan yang diperoleh. Data ini kemudian dianalisis secara statistik. Pendekatan penelitian ini biasanya menggunakan teknik survei. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik ini menggunakan teknik wawancara, dan data yang diperoleh tidak dianalisis secara statistik. Mungkin itu saja pemaparan jawaban yang dapat Indriani berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.